Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lestari Tambunan. Saya dari kampus IPTS Padang Sidimpuan dan dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya, yaitu tugas UTS kimia dasar saya, yaitu membuat video tentang penjelasan termodinamika. Nah, teman-teman, di dalam video ini saya akan menjelaskannya dan teman-teman dapat menonton video ini. Terima kasih. Termodinamika. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang hukum pertama termodinamika. Lalu ada proses termodinamika, ada hukum kedua termodinamika, kemudian ada mesin Carnot, mesin Calor, dan mesin pendingin. Yang pertama, hukum pertama termodinamika. Jadi termodinamika ini adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha atau studi tentang kalor yang berpindah. Oke. Nah, dasarnya adalah hukum pertama termodinamika. Yang pertama, delta U sama dengan Q minus W. Apa itu delta U? Delta U ini adalah perubahan energi dalam. Jadi setiap benda, setiap materi itu punya energi dalam. Lalu Q adalah kalor yang diterima atau dilepas oleh sistem, oleh suatu benda. W adalah usaha, bisa dilakukan, bisa diterima oleh sistem juga. Nah, ini ada perjanjian tanda positif dan negatif untuk kalor. Positif itu artinya menerima kalor, sistemnya menerima kalor. Kalau negatif, sistemnya melepas kalor. Untuk usaha positif artinya sistem melakukan kerja, jadi kerja yang keluar dari sistem itu malah positif. Kalau kalor yang keluar dari sistem negatif. Nah, kalau usaha negatif itu artinya sistem menerima usaha atau usaha dilakukan pada sistem. Jadi kalian nanti akan lihat di termodinamika itu ada sistem, ada lingkungan. Lingkungan itu adalah di luar sistem, mirip dengan termokimia di pelajaran kimia SMA kelas 11 ya. Satuan dari delta U, Q, dan W adalah joule atau kalori, satuan usaha, satuan energi ya. Dimana 1 joule 0,24 kalori atau 1 kalori 4,2 joule. Ada hukum kekekalan energi, ini yang mendasari hukum pertama termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi. Jadi, energi adalah kekal, ya. Nah, ada 4 proses yang akan dibahas dalam termodinamika. Yang pertama adalah isobarik, adalah proses pada tekanan tetap. Isotermal atau isotermik adalah proses pada suhu yang tetap. Isokorik adalah proses pada volume yang tetap. Yang terakhir adalah adiabatik, artinya Q sama dengan 0, tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Berarti ini sangat baik isolatornya sehingga kalor tidak ada yang masuk atau keluar daripada sistem ya. Dasar dari termodinamika ini tetap sama dengan hukum gas ideal, persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Jadi kalian harus mengerti dulu tentang hukum persamaan gas ideal ini ya. PV sama dengan nRT, nggak saya bahas lagi di sini. Nah, 4 keadaan yang tadi, isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik, yang saya bahas satu persatu. Isobarik, apa itu isobarik? Isobarik adalah keadaan proses yang dilakukan oleh sistem atau sistem melakukan usaha atau dilakukan usaha atau melakukan kalor, menerima kalor atau melepas kalor pada tekanan yang tetap. Jadi pada P yang tetap. Nah, pada P yang tetap, grafik antara tekanan dengan volume itu grafiknya datar karena tekanannya tetap. Berarti kalau ini saya anggap V1, lalu ada V yang kedua, di sini ada P yang tertentu itu ya, entah berapa. Nah, kita bisa hitung yang pertama adalah usaha. Jadi usaha pada isobarik, W lambangnya ya, adalah luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik antara P dengan V. Nah, kalau di sini kan kita lihat luas di bawah grafiknya berarti berupa persegi panjang atau persegi. Jadi langsung aja usaha pada isobarik W adalah
P dikali delta V-nya, perubahan volume, dimana perubahan volume adalah volume akhir dikurang volume awal. Nah, ini ada dua keadaan. Jika V2 lebih besar daripada V1, artinya dia memuai, sistemnya itu memuai, volume akhirnya lebih besar daripada volume awal, atau volume akhirnya lebih kecil, berarti sistemnya menyusut. Ya, jadi ini W-nya bernilai positif kalau dia memuai, kalau menyusut W-nya bernilai negatif. Atau bahasa lainnya, nama lainnya ini adalah ekspansi. Memuai itu ekspansi isobarik berarti ya, nama lainnya ekspansi isobarik. Kalau ini berarti kompresi, penyusutan itu kompresi isobarik. Nah, dari nilai W yang udah kita hitung, kita juga bisa menghitung pada keadaan isobarik. Karena tekanannya tetap, ya, tekanannya tetap, itu kita bisa hitung nilai delta U-nya. Delta U-nya sama dengan QV atau N kali CV kali delta T, di mana delta U sama dengan Q minus W, sehingga Q-nya pada tekanan tetap QP adalah delta U ditambah dengan W. Atau kalau kita mau tulis lagi, W-nya adalah Q dikurang delta U, dimana Q-nya adalah QP, delta U-nya adalah QV. Nah, apa sih QV dan QP? QV itu adalah kalor pada volume yang tetap. Kalau QP itu adalah kalor pada tekanan yang tetap. Nah, di sini ada N kali CV kali delta T. Ada N kali CP kali delta T. Nah, kalian harus tahu CP dan CV. CP dan CV ini adalah kapasitas kalor. Ya, jadi CV itu adalah kapasitas kalor atau kalor jenis ya, tergantung satuannya. Kalau CV adalah kapasitas kalor pada volume yang tetap. Lalu CP adalah kapasitas kalor atau kalor jenis pada tekanan yang tetap. Nah, di sini kalian harus tahu CP dikurang CV itu hasilnya adalah R. Ya, CP dikurang CV adalah R. Tapi satuannya CP dan CV ini adalah Joule per mol Kelvin. Jelas ya? Jadi CP dikurang CV per mol. Jadi CP kurang CV-nya per mol adalah R. R itu adalah tetapan umum gas ideal, 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, nanti di sini kalian bisa bedakan ada istilah tetapan Laplace. Jadi nanti kalian akan menemukan tetapan baru, yaitu tetapan dari Laplace, yaitu gamma. Nilai gamma adalah CP dibagi dengan CV. Lalu ada beberapa tambahan untuk gas monoatomik. Nah, gas monoatomik itu apa aja? Golongan 8A berarti ya. Helium, neon, semua yang bisa berwujud atom tunggal. Ada AR, KR dan seterusnya. Itu nilai CP-nya, nilai gammanya, CP per CV-nya adalah 5/3. Untuk gas diatomik ini contohnya adalah gas oksigen, ya kan, O2, nitrogen, N2 dan seterusnya. Nilai Laplace-nya adalah 7/5. Nanti ini dipakainya di daerah proses adiabatik ya. Ini tambahan dulu, ada tetapan Laplace.
Yang kedua isotermal. Nah, pada keadaan isotermal, yaitu keadaan suhu yang tetap, T yang tetap, grafiknya kalau mau kita gambar antara P dengan V itu miring ya, bisa miring ke sini, bisa miring ke atas, macam-macam nanti. Berarti di sini ada V1, lalu ada V2, ada P2, ada P1. Nah, tapi syaratnya P1 kali V1 harus sama dengan P2 kali V2 karena suhunya tetap. Ya kan? Dasarnya itu adalah nRT-nya sama. Mol kali R kali T-nya sama. Karena kan PV sama dengan nRT. Berarti P1 kali V1 harus sama dengan P2 kali V2 supaya terjadi isotermal. Nah, luas yang diperoleh dari grafik yang melengkung ini kita pakai nRT pakai ln V2 per V1. Apa itu ln? Ln 5 misalnya, itu artinya E log 5. E itu adalah bilang natural ya, 2,72 sekian. Di kalkulator ada tulisan ln. Jadi ini nanti kalian akan pakai untuk menghitung W, nRT kali ln V2 per V1. Kalau nRT-nya nggak dikasih tahu, berarti pakai P1 V1 juga boleh, ln V2 per V1, atau P2 V2 kali ln V2 per V1, karena kan sama, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jelas ya? Jadi T harus dalam Kelvin, lalu R tetapan umum gas ideal 8,314, satuannya Joule per mol Kelvin. Ini adalah proses isotermal ya, proses isotermal usahanya nRT kali ln V2 per V1. Lalu delta U untuk isotermal atau suhu yang tetap itu hasilnya 0 karena delta U ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau perubahan suhunya nggak ada, delta U nya 0, sehingga nilai Q pasti sama dengan usahanya. Kurang lebih jelas ya. Yang ketiga isokorik. Isokorik adalah keadaan pada volume yang tetap, V yang tetap. Gambar grafiknya, kalau kita mau gambar antara P dengan V, kalau pada volume yang tetap berarti garis lurus ya, bisa ke bawah. Misalnya dari sini ke sini. Ini bisa P1, P2 kalau ke bawah ya prosesnya. Berarti usahanya udah pasti 0 karena kan garis, kita nggak bisa cari luas di bawah garis. Ya, V1 sama dengan V2, W-nya 0. Kalau kita tahu W-nya 0, maka pada proses isokorik Q-nya itu adalah QV. N kali CV kali delta T, sehingga delta U nya sama dengan QV. Ini adalah proses isokorik pada volume yang tetap, sehingga W nya usaha pada isokorik adalah 0. Selanjutnya adiabatik. Nah, adiabatik ini mirip dengan isotermal, dia grafiknya melengkung, tapi hati-hati di sini ada dua keadaan di mana P1 V1, P2 V2. Ya, jadi bedanya apa? Kalau isotermal itu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kalau adiabatik tidak sama dengan ya, karena dia bukan proses isotermal, jadi suhunya beda. P1 kali V1 nya tidak sama dengan P2 kali V2. Jadi kalau ada grafik miring melengkung begini, kalian harus cek dulu adiabatik atau isotermal kalau nggak dikasih tahu di soal nanti.
Nah, di sini adiabatik berlakulah tetapan Laplace, di mana P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma, atau T1 kali V1 pangkat gamma minus 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma minus 1. Jadi tidak berlaku PV sama dengan nRT di adiabatik ya. Tapi yang berlaku adalah P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, usaha pada proses adiabatik itu juga tergantung dari tetapan Laplace 1 per gamma min 1 dikali P1 kali V1 dikurang P2 kali V2. Atau kalau kalian nggak tahu P1 V1 nya, bisa pakai NR pakai N kali R kali T1 dikurang N kali R kali T2. Jelas ya, ini adalah usahanya. Nah, karena kalornya sama dengan 0, maka delta U pasti sama dengan minus dari W nya untuk proses dari adiabatik. Jelas ya. Nanti kita akan lihat pada soal untuk lebih jelasnya untuk proses adiabatik ini. Nah, di sini saya udah rangkum 4 proses isobarik, isotermal, isokorik, adiabatik, masing-masing usaha, energi dalam dan kalor. Ya, lalu juga ada hukum pertama termodinamika, lalu juga ada tentang Cp kurang Cv sama dengan N kali R. Oh ya, di sini Cp kurang Cv-nya ini berarti satuannya bukan per mol ya, karena dia ada N kali R. Kalau yang tadi di depan kan Cp kurang Cv-nya saya langsung sama dengan R. Berarti ini Cp kurang Cv-nya bukan per mol, tapi cuman joule per Kelvin aja. Sama aja sih hasilnya nanti. Gas monoatomik dan gas diatomik ya. Selanjutnya hukum kedua termodinamika. Nah, ini agak sedikit abstrak ya. Hukum kedua termodinamika, dia menyatakan aliran kalor yang pertama. Secara spontan, kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Ini kita udah tahu ya. Benda yang suhunya tinggi pasti akan memberikan kalor ke benda yang suhunya rendah, dan tidak spontan dalam arah kebalikannya. Nah, yang kedua ini entropi. Apa itu entropi? Total entropi jagat raya tidak berubah. Menurut hukum kedua termodinamika, berdasarkan entropinya, total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversibel terjadi. Delta S jagat rayanya sama dengan 0. Dan delta S ini akan bertambah, entropinya akan bertambah ketika prosesnya irreversibel, artinya tidak balik ya. Sama seperti reaksi kimia yang nggak bisa balik, delta S-nya akan bertambah. Jagat raya itu menyatakan seluruh sistem dan lingkungan. Nah, ini entropi nih, sebelah kanan saya bahas sedikit. Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Jadi kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Fungsi keadaan. Entropi ini adalah fungsi keadaan, artinya ditentukan dari keadaan awal dan akhir saja. Dia nggak bisa, nggak perlu melihat prosesnya, yang penting awal dan akhir. Nah, delta S itu secara kasar bisa dihitung dari Q dibagi T pada keadaan yang reversible. T-nya harus dalam Kelvin atau suhu mutlak ya. Selanjutnya tentang mesin Carnot. Nah, ini adalah aplikasi termodinamika. Nah, mesin Carnot itu apa sih? Mesin Carnot adalah mesin kalor ideal. Jadi ditemukan oleh dipakai untuk menggambarkan mesin kalor secara ideal. Prosesnya reversible tanpa kehilangan energi. Hampir nggak mungkin mesin kalor tidak kehilangan energi. Contoh paling gampang mesin Carnot adalah mesin bensin atau mesin diesel atau mesin pembakaran pada kendaraan bermotor. Jadi hasil pembakaran itu menghasilkan usaha digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Nah, cara kerjanya ada grafik, ada bagan dari A menuju B, lalu B ke C, C ke D, balik lagi ke A. Dari proses A ke B itu apa sih? A ke B ini adalah proses
Pemuaian isotermal melakukan usaha, sistemnya melakukan usaha atau gasnya melakukan usaha. Gas menyerap kalor Q1 dari reservoir T1, di mana T1 ini suhunya lebih tinggi daripada T2, sehingga Q1 pasti lebih besar daripada Q2 juga. B ke C ini adalah pemuaian adiabatik melakukan usaha juga. Lalu C ke D penyusutan isotermal melepas kalor pada suhu yang lebih rendah Q2 dan menerima usaha. Lalu D ke A ini adalah proses penyusutan adiabatik, kembali lagi ke kondisi awal, gas akan menerima usaha. Nah, skema dari mesin kalor adalah Q1 masuk ke mesin kalor menghasilkan W dan melepaskan Q2 pada suhu yang lebih rendah. T1 lebih besar daripada T2. Yang dihitung adalah efisiensinya. Ya, efisiensi dari mesin kalor dalam persen ya biasanya. Jadi ini hasilnya nanti tinggal dikali sama 100%. Efisiensinya adalah banyaknya usaha yang dilakukan dibagi, jadi W dibagi Q1 dibagi dengan kalor yang diterima pada reservoir suhu tinggi, di mana W-nya itu adalah Q1 kurang Q2 dibagi Q1 juga bisa menjadi 1 minus Q2 per Q1. Nah, kalian harus tahu Q itu sebanding sama suhu, sama T. Jadi efisiensi juga bisa dicari dari 1 minus T2 per T1. Oke, nanti mungkin lebih jelas di soal ya. Ini paling gampangnya, hasil pembakaran bensin itu panas di Q1 masuk ke mesin menghasilkan gerakan, menghasilkan energi kinetik, menggerakkan roda, ya kan, menghasilkan usaha. Tapi ada gas buangnya itu di knalpot, gas buangnya pada suhu yang lebih rendah dari hasil pembakaran bensin di mesin di ruang pembakaran. Nah, efisiensi dari mesin kendaraan bermotor itu rata-rata hanya 50%. Jadi banyak yang terbuang sebenarnya ya kalornya. Hampir nggak ada mesin Carnot yang mencapai 100%. Jadi efisiensi makin tinggi harusnya makin baik. Semua mesin pembakaran atau mesin Carnot maunya seperti 100%, seperti mesin Carnot ini ya. Nah, yang kedua adalah mesin pendingin, kebalikan dari mesin kalor atau mesin Carnot. Contohnya kulkas, AC. Untuk memindahkan kalor dari reservoir yang rendah ke tinggi butuh usaha. Nah, ini yang tadi sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Kalor akan mengalir dari suhu yang tinggi ke rendah. Kalau dari rendah ke tinggi itu tidak spontan, artinya kita butuh usaha. Usaha apa yang dibutuhkan? Kalau pada AC, pada kulkas adalah ya listrik, dia butuh listrik untuk memindahkan kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Skemanya kebalikannya mesin Carnot ya. Di sini ada Q2 diambil oleh mesin pendingin dengan usaha membuang kalor Q1-nya pada suhu yang lebih tinggi. Jadi ini tetap sama, T1 lebih besar daripada T2. Nah, W-nya selisih dari Q1 kurang Q2 dan Q juga sebanding dengan T. Yang dihitung adalah koefisien performansi, bukan efisiensi. Lambangnya CP atau COP, coefficient of performance atau K, kadang-kadang ditulis juga K. CP-nya adalah W dibagi dengan Q2, kalor yang diambil dari reservoir rendah, suhu yang rendah dibagi dengan usaha yang diberikan, sama dengan Q2 per Q1 min Q2 atau T2 per T1 min T2. Jadi kalau AC atau kulkas itu koefisien performance-nya antara 2 sampai 6. Ya, di sini berarti semakin banyak yang dibuang dari Q2 dengan usaha yang sama akan semakin baik. Artinya CP makin tinggi. CP tinggi itu artinya baik, bagus mesinnya ya. Contohnya kalau kulkas atau AC itu mengambil suhu Q2 misalnya pada ruangan, ya kan, ruangan kalian mungkin 30 derajat, di luar rumah 32 derajat misalnya atau 33 derajat. Nah, yang 30 derajat ini diambil kalornya oleh AC
melalui usaha listrik, AC-nya dinyalain, diambil, dibuang di kompresor di luar, ya kan, kompresor ditaruhnya di luar pada suhu yang lebih panas. Sedangkan demikian, karena kalor yang di dalam dibuang, maka yang di dalam ruangan itu menjadi lebih dingin suhunya. Oke, ini kurang lebih konsep untuk mesin pendingin. Ketemu di video selanjutnya. Cukup panjang ya termodinamika ini konsepnya. Semoga kalian bisa mengerti. Ketemu di video selanjutnya tentang soal-soalnya. Mungkin saya akan bahas beberapa bagian karena cukup banyak materinya. Jangan lupa subscribe, tonton terus videonya. Semoga kalian semua bisa mengerti. Thank you for watching. Bebas Smart, your smart solution.